Di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi, ada satu suku di pedalaman Banten yang masih setia menjaga warisan leluhur mereka. Suku Baduy. Mereka memilih untuk hidup tanpa teknologi demi menjaga keharmonisan dengan alam dan tradisi yang sudah turun-temurun. Ini suara pulau. Welcome to Baduy. Perjalanan kita ke sana memakan waktu 1,5 jam dari Rangkas sampai ke Terminal Ciboleger, gerbang masuk ke wilayah Baduy. Untuk memahami bagaimana masyarakat Baduy melihat dunia, kita berbicara langsung dengan salah satu sosok penting di desa ini, Jaro Oom. Pemimpin adat yang dihormati sekaligus penghubung antara masyarakat Baduy dan dunia luar. Di dalam juga kan ada kayak Jaro kan, ada Jaro kayak kalau di luar itu kan Jaro Pamaresta, kayak kalau di sistem negara tuh kayak menteri luar negeri lah. Sesuai ketentuan peraturan pemangku adat baru menentukan seseorang. Pemangku itu meminta sama leluhur, meminta petunjuk, entah kemungkinan lewat mimpi, entah kemungkinan ada juga sesuai lewat wangsit. Nah disitulah kemungkinan menunjuki seseorang yang untuk menjadi kepala desa. Dunia terus berubah, teknologi makin cepat, informasi bisa diakses dalam hitungan detik. Tapi di Baduy, mereka menolak listrik, menolak kendaraan, bahkan menolak gadget. Bukan karena nggak tahu, tapi karena memilih untuk menjaga nilai adat. Baduy itu yang tulisan panjang nggak boleh dipotong, pendek nggak boleh disambung, itu salah satu aturan sih sebenarnya kebilangnya untuk masyarakat. Jadi segala sesuatu yang udah ada di Baduy, baik secara hukum dan lain-lain, yang dari dulunya nggak ada nggak boleh diadain. Kayak misalnya contoh sekolah, sampai sekarang kan tetap dipertahankan. Sekolah nggak masyarakat sana nggak boleh sekolah, itu kan udah jadi aturan hukum. Terus kayak nggak ada aliran listrik, baik di luar di dalam, itu juga masuknya ke aturan masyarakat setempat. Tapi perlahan, godaan itu datang masuk dari celah yang paling kecil. Dimulai dari wisatawan, dari anak-anak yang penasaran, dari cerita tentang dunia luar, dan ketika penasaran datang, disitulah adat mulai diuji. Ada pengen jadi TikTok. Oh, TikTok. Oh, pengen jadi TikToker. Aku udah lumayan juga dari dulu main TikTok. Banyak yang follow. Kata orang tua aku sih aku belum cukup umur ya, jadi aku diblokir. Yang namanya media sosial itu, yang namanya semacam TikTokan, konten yang lain-lainnya, bahkan sama warga juga. Yang namanya TikTokan itu, yang namanya sosial media itu harus kita jaga dan harus kita antisipasi mana yang layak dipublikasikan, mana yang tidak layak dipublikasikan. Jangan sampai berbenturan dengan sesuai peraturan adat istiadat yang sudah diterapkan dari leluhur. Jangan sampai kita ada introspeksi diri. Nah masalahnya kalau misalnya alam sudah membunyikan, alam sudah angkat bicara, yang kena dampaknya siapa kan? Yang tanggung akibatnya kita kena semuanya juga. Kita berbicara perkembangan teknologi. Zaman itu tidak bisa dihindari, tapi gimana caranya diseimbangi kan. Jadi mau tidak mau nih, pergerusan zaman ini salah satunya bisa menjadi ancaman, tapi ada juga peluang gitu. Kekhawatiran itu pasti ada sih kalau sudut pandang saya, karena kita ngelihatnya jangka panjang 20 tahun 30 tahun ke depan maksudnya anak-anak yang sekarang usianya 5 tahun 6 tahun adalah generasi penerus kan, seiring perkembangannya zaman, perkembangannya teknologi yang masuk ke sana, terus banyaknya tamu yang berkunjung ke sana. Ketika tidak ada controlling terhadap itu, pasti ada perubahan secara dinamika sosialnya. Gimana caranya masyarakat sana tetap berpegang sama adat dan harus menjadi penyimbang di balik sosial media ini gitu. Jadi mungkin ada plus minus gitu. Plusnya mungkin ketika masyarakat sana sudah menggunakan media sosial dengan bijak, mereka bisa memasarkan produk-produk yang ada di desa tersebut gitu. Contohnya menjual hasil buminya, produk seperti kain tenun, tas,
ikat kepala, baju dan lain-lain. Kalau cuman untuk sekedar kayak kita eksistensi semata kayak posting muka kita dan lain-lain, velocity dan lain-lain itu kan apa ya, nggak kurang bagus lah gitu ya. Ada dua kelompok utama dalam masyarakat Baduy. Terdiri dari Baduy dalam dan Baduy luar. Keduanya hidup dalam aturan adat yang kuat. Tapi Baduy ngejalaninnya dengan lebih ketat dan tertutup dari dunia luar. Misalkan orang Baduy dalam contoh keluar nggak boleh naik kendaraan. Gitu. Terus apalagi? Terus kalau di Baduy dalam kayak nggak boleh pakai mandi, nggak boleh pakai sabun, sikat gigi nggak boleh pakai odol. Terus apalagi ya? Terus banyak sih aturan-aturan. Kayak contoh tidak boleh pakai alat elektronik gitu. Kalau di Baduy dalam. Kegiatan di Baduy dimulai dari matahari belum sepenuhnya terbit. Langkah kaki tanpa alas sudah terdengar menyusuri jalan berbatu di Baduy. Bisa jadi inspirasi kita juga buat gaya hidup mereka yang ditiru gitu. Tidur lebih awal, bangun lebih pagi, terus activity mereka yang mulainya dari subuh banget. Mulai dari sebelum matahari terbit mereka udah bangun biasanya. Mungkin ada yang udah OTW ladangnya atau nyiapin jualannya di depan rumah. Yang aku tahu ya setelah matahari terbenam itu mereka masak makan malam ya. Bagi masyarakat Baduy, sekolah formal dianggap bisa merusak tatanan, membuka pintu ke dunia luar yang bisa merusak generasi muda keluar dari akar budayanya. Tapi di balik itu, ada rasa ingin tahu yang pelan-pelan tumbuh. Pengen sekolah. Pengen sekolah. Terus apa lagi? Belum aku pernah itu cuma masuk ruangan sekolah gitu. Kalau sekolah kan pasti banyak teman. Ya, jadi kalau Pengen nyobain ya? Iya, pas kelulusan pasti seru kan. Aku pengen cobain. Apalagi kalau pasti punya teman banyak. Di tengah arus globalisasi, masyarakat Baduy punya cara sendiri untuk mendidik anak-anak mereka. Di sini, pendidikan gak berbentuk ruang kelas, gak diatur sama kurikulum nasional, dan gak diukur lewat ijazah atau ujian sekolah. Tengah dunia yang terus berubah, ada satu pertanyaan yang gak bisa kita abaikan. Bagaimana cara masyarakat Baduy bisa tetap bertahan seperti ini? Tanpa listrik, tanpa teknologi, tanpa akses pendidikan formal, bahkan tanpa keinginan untuk mengejar kemajuan versi kita. Mereka tetap tenang, tetap percaya pada adat. Tahu kita sistem pendidikan di sana itu sebenarnya udah maju. Bagaimana cara anak kecil bisa taat, bisa tahu aturan dan lain-lain itu dididiknya dari usia-usia kecil lah, usia-usia anak-anak gitu. Anak-anak tuh udah dididik sedemikian rupa gitu sama orang tuanya. Yang setahu kita anak laki-laki itu selalu belajar kepada orang tua laki-laki. Sedangkan perempuan biasanya ngikut belajar ke ibunya. Nah biasanya setelah 10 tahun biasanya itu dikumpulin sama tokoh adat, kayak duduk bareng lah gitu ya, maksudnya diarahin tentang aturan dan lain-lain. Prinsipnya gini, sekolah tidak boleh, tapi belajar boleh. Nah kalau misalnya mengejar pendidikan secara formal sih nggak bisa di sini mah. Tapi kan kalau misalnya mengejar pendidikan sesuai kearifan lokal, bahkan sesuai tradisi adat istiadat di sini, itu kemungkinan bisa. Sistem pendidikan biasanya kalau masih di bawah 10 tahun dididik sama orang tua. Terus kalau misalkan pergi ke ladang, diajarin di ladang, diajarin di beladang. Terus kalau misalkan untuk hitung-hitung, belajar hitung-hitungan gitu. Misalkan laki-laki ikut sama orang, belajar sama bapaknya gitu, sama ayahnya. Terus kalau perempuan belajar sama ibunya. Yang penting emang nggak boleh sekolah itu sekolah formal kan. Kalau belajar mah boleh gitu. Sisi lain yang menarik dari suku Baduy ialah sistem pernikahan. Bukan sekedar penyatuan dua orang, melainkan dua keluarga, dua garis keturunan, dan dua kewajiban adat. Gak ada pesta besar yang pakai gaun mewah. Pernikahan di Baduy dijalani dengan sangat sederhana, tapi penuh dengan makna. Cukup restu orang tua dan izin dari ketua adat. Serta calon pasangan yang harus sama-sama berasal dari masyarakat Baduy. Kalau ada yang menikah dengan orang luar, terutama dari luar suku Baduy,
status adatnya bisa berubah. Bagi Baduy Dalam, itu berarti keluar dari lingkaran adat. Kalau Baduy Dalam sistemnya masih perjodohan. Perjodohan. Jadi sistemnya di jodohan. Ada juga yang dari kecil, ada juga yang dari udah agak dewasa gitu. Ada juga yang dari masih dalam kandungan gitu. Contoh seperti pakai uang kayak mahar gitu. Ngasih ini seperti omongan dan mengikat omongan gitu nih. Ngasih bang kira bangsa 10.000 atau 20.000 biar tanda ikat bisa ikat omongan. Ya itu tadi bahwasanya hukum karma itu masih ada kan. Oh, tetap. Ya tetap ada gitu. iya. Ya itu tadi penasaran. Sampai Ya coba-coba. masa iya sih gitu. Kita ngambil dokumentasi doang lah gitu. Ada efeknya enggak gitu. Kan kita nggak kerasa saat itu juga. Mau ke Baduy dengan sendiri, mau ke Baduy dengan kita, dengan jejak Baduy, mau pakai travel siapapun A sampai Z karena banyak juga. Pesan kita adalah satu, tujuan kita ke Baduy bukan untuk wisata tapi untuk belajar. Kedua adalah kita sama tujuan bahwasanya di Baduy adalah rumah orang, layaknya kita berkunjung ke rumah orang, kita harus mengikuti aturan yang ada di sana aja sih. Misalnya ada kejanggalan kan dampak imbasnya itu bukan peruntukan orang Baduy aja, itu mencakup semuanya. Contoh kalau misalnya ada yang namanya hutan lindung itu sama hutan alam itu ketika dirusak kan bisa kena konflik dampak, misalnya kena longsor, bencana alam, bisa banjir, penyakit keras. Makanya itu harus kami itu bisa mengimbangkan, diselaraskan dengan alam yang harus kita lindungi. Peruntukan warga luar Baduy, silahkan desa kami kunjungi, silahkan budaya kami kunjungi, nikmati kearifan lokal kami, tapi tolonglah hargailah masalah amanat leluhur kami. Nah, secara global garis besarnya begitu, bumi dinjak langit dijunjung. Tidak boleh merekam video dan motret, terus banyak pantangan emang. Jadi terus mandi nggak boleh pakai sabun, sikat gigi nggak boleh pakai odol. Tolong dihargain lah. Cek nunggu sekota mah gitu. Lempang melabuh cenah kayak kudu diudangkeun, aman leer kudu ditekan gitu. Aman poe kudu didamaran, eta meureun aman teu nyahoan. Sia si be kudu dibejaan, amun geusna ngongkoh teuing kudu ditepak.